Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada yang nggak masuk? Langsung dulu ya. Kemarin tanggal saya juga nanti akan kenal sama kalian semua. Saya panggil satu-satu. Ahmad Jamrah, bilang hadir ya. Alisa Wahyu, Al-Maira Hajimatun, Alvin Mustafa, Ana Mujahid Solihah, Anissa Ilyana Nabila, Nadia, Bella Ananda Dewi, Dwi Nawa Intani, Dwi Ameng, Faiza Lutfiana, Farid Hareka, Fitriana, Khalida, Laila, M. Andika, M. Sultan, Muhammad Dwi, Muhammad Taufik, Muhammad Yusuf, Nabila Risti, Nabila Putri, Latihan, Nadia Aulia, Nusara, Oneng Marta, Ma, Puput Nurhidayah, Reski Juliana, Sivayu, Latihan Hari, Teresa Dara Isti, latihan juga, Ilya Ilam, Dian, Eka Nazwa, Octavia, Wafa Alifa, Putri Asifa. Pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita membahas tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Ada yang tahu keseimbangan dunia dan akhirat apa? Saya. Ya, nanti kita bahas bersama. Dan buka Fadul halaman 44. Di situ ada gambar yang cari perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan kehidupan manusia itu ada beberapa runtutan atau beberapa jalan ketika kita melewati kehidupan nanti. Jadi mulai dari awal lihat ini ada alam roh. Alam roh itu ketika kita sebelum diberikan roh di dalam perut kandungan itu kita hanya berupa roh. Setelah alam roh kita
masuk ke alam kandungan. Alam kandungan seperti yang kita ketahui, ketika ada di dalam perut ibu kita, yang umumnya itu ada sekitar 9 bulan. Nah, 9 bulan kita mengalami namanya alam kandungan di dalam perut ibu. Kemudian setelah melahirkan kita masuk ke alam dunia yang sekarang kita rasakan ini. Yang kita rasakan ini adalah alam dunia. Alam dunia seperti yang judul pada pagi hari ini, dunia itu adalah nantinya membuat kita persiapan untuk selanjutnya melewati beberapa runtutan ini. Jadi kita di dalam alam dunia ini harus fokus ke persiapan untuk melangkah ke alam-alam berikutnya, seperti ibadah dan lain-lainnya. Itu adalah bentuk persiapan kita melewati alam-alam selanjutnya. Setelah alam dunia, kita akan bertemu dengan ajal atau kematian. Di sini adalah masuk alam kubur. Ketika roh kita dicabut, kita masuk ke alam kubur. Alam kubur ini itu ketika kita mati, itu ada 4 kewajiban bagi orang muslim. Yang pertama apa? Ketika ada orang mati, apa? Memandikan. Ya. Ketika ada orang mati, kita semua wajib memandikan mayat tersebut. Kemudian setelah memandikan, kita wajib mengkafani. Setelah mengkafani, menyolati. Kemudian setelah menyolati, terakhir adalah mengubur. 4 perkara ini itu wajib dilakukan kita semua umat muslim. Apa namanya? Fardu apa? Apa? Fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apabila ada orang yang melakukan, maka kewajiban bagi yang lainnya itu gugur. Kemudian setelah alam gugur, kita melewati kehancuran alam semesta, atau sering kita ketahui adalah Yaumul Kiamat. Kehancuran ini semua alam semesta dihancurkan oleh Allah, baik bumi, planet, yang lainnya, manusia, hewan, semuanya kehidupan itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehidupan sama sekali di alam semesta ini. Kemudian yang selanjutnya adalah hari kebangkitan. Setelah semuanya mati, setelah alam semesta tiada, Allah membangkitkan semua manusia, makhluk, alien juga yang ada di planet-planet itu dihidupkan semuanya. Ya. Setelah hari kebangkitan, kita ke padang mahsyar. Padang mahsyar ini digambarkan itu adalah tempat yang sangat luas, tempat yang sangat lapang. Ketika kita dibangkitkan, kita dikumpulkan semuanya, alam semesta dikumpulkan makhluk Allah di padang mahsyar namanya. Setelah padang mahsyar ini ada syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang di dunia itu sering berbuat baik. Misalkan syafaat dari Rasulullah, kita sering bersolawat, kita sering membaca sejarah beliau. Itu nantinya kita bisa merasakan syafaat ketika pada hari syafaat atau ketika pada mahsyar. Ada syafaat itu adalah pertolongan. Kemudian setelah syafaat adalah yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah apa? Di situ perhitungan amal ibadah. Amal ibadah kita selama di dunia ini dihitung pada yaumul hisab. Setelah penghitungan yaumul hisab, kita diserahkan. Setelah dihitung semuanya, diberikan satu persatu kepada orang tersebut. Untuk catatan baik diberikan ke sebelah kanan, untuk catatan yang buruk diberikan ke sebelah kiri. Setelah penyerahan catatan amal kalian ditimbang di dalam yaumul mizan. Mizan di sini adalah timbangan. Ditimbang nanti berat mana? Berat kebaikan atau berat keburukan, berat pahala atau berat dosa. Setelah itu kita masuk ke telaga. Telaga ini
bagi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah masuk ke telaga besar, yang mana selanjutnya masuk surga. Jadi tidak sampai ke Sirat. Kemudian yang terakhir adalah Sirat. Sirat ini adalah jembatan di atas api neraka. Sirat di sini digambarkan, ada yang mengatakan seperti rambut satu itu dibagi berkali-kali, jadi kecil sekali. Kalau amalnya baik, dia bisa melewati secepat kilat, cepat sekali. Jadi tidak merasakan api neraka. Kalau kejelekannya atau dosanya lebih banyak, dia akan jatuh ke lubang neraka. Kemudian selanjutnya hadis halaman 45. Kita baca bersama-sama. Hadis riwayat Muslim, hadis yang pertama. Kita baca bersama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah takam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin rawahul muslim. Nah, di sini menerangkan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Nanti dari hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama ada 5 doanya. Yang pertama adalah, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Jadi seyogianya yang kita doakan pertama itu kita meminta agar agama kita diperbaiki, agama kita dibaguskan oleh Allah. Karena apa? Agama itu sangat penting menjadi tolak ukur kehidupan kita. Ketika agama kita baik, maka kehidupan kita juga itu baik. Ketika agama kita buruk, maka kehidupan kita juga itu buruk. Maka seyogianya kita semuanya memohon kepada Allah agar agama kita diperbaiki, sholat kita, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, supaya bisa istiqomah. Yang kedua adalah, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Di sana ada poin dunia. Manusia juga diperbolehkan meminta kepada Allah dunia, yaitu dengan meminta harta yang berkah, meminta halal, cukup, dan juga meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini bentuk satu dari kebahagiaan di dunia. Kemudian yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Nah, ini meminta agar kita selalu melakukan amal sholat kepada Allah, baik kepada Allah seperti beribadah, sholat, seperti juga sesama manusia, mengeluarkan infak, sedekah, itu kebaikan kepada Allah dan juga kepada manusia. Yang keempat adalah, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini juga sama, meminta kepada Allah agar setiap perilaku kita dari mulai pagi sampai malam itu memberikan kebaikan, memberikan manfaat bagi kita dan yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima, ya Allah, jadikan matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Doa ini ketika kita
persiapan untuk menghadapi kematian, menghadapi maut, agar ketika kita mati nanti diberikan oleh Allah husnul khotimah, mati yang mati. Semoga kita nanti matinya mendapatkan syafaat dan husnul khotimah. Kemudian itu dibaca berkali-kali nanti supaya bisa dipahami. Tidak cukup untuk membaca satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Latif kita. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kita. Nek kok ono sama. Ini adalah kebahagiaan di akhirat. Dari kelompok 2.
dijelaskan. Salam dulu. Salamnya bersama-sama. Salamnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama. Kami dari kelompok 2 nama Andika. Kami akan mempresentasikan tentang siapakah akhirat. 1. Perbanyak istighfar adalah kata yang sering digunakan oleh kaum muslim. Kata istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istighfar digunakan oleh kaum muslim untuk doa atau zikir. 2. Perbanyaklah baca Al-Qur'an meskipun terbata-bata dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulai lahirnya, dan orang-orang yang berbata-bata membaca Al-Quran sering susah payah mempelajarinya, maka bagaimana bagian yang pahala 2 kali. 3. Perbanyak sedekah merupakan pemberian yang bisa memberikan pahala secara terus-menerus bagi orang yang melaksanakannya. 4. Meninggalkan sholat sunnah adalah sholat yang memberikan kebaikan bagi orang yang melaksanakannya dan juga bagi yang meninggalkannya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.